Ke-419. Mendekap tubuh lemah itu, Boy berusaha membangunkan dengan menepuk pipi pelan. Melihat wajah pucat Alia tentu membuatnya khawatir. Namun, ia seorang dokter, tahu apa yang harus dilakukan jika menghadapi situasi seperti ini. Terlebih para orang tua tampak panik dan khawatir. Para keluarga dari masing-masing seketika berkerumun untuk melihat kondisi Alia dan apa yang menyebabkannya sampai pingsan. "Bu, aku bawa ke kamar aja, ya?" Boy menatap sang ibu mertua. "Iya, Nak," sahut Mia mengangguk. "Ke kamar tamu saja dulu, soalnya kamar Alia di atas." Sepasang tangan kokoh itu mengangkat sang pemilik tubuh lemah. Tak ada kesulitan saat ia menggendong istrinya. Tubuh tegapnya melangkah membelah kerumunan orang-orang menuju kamar tamu. Ia membaringkan Alia ke tempat tidur, membenarkan bantal dan menyentuh kening. Wajah Alia tampak pucat walaupun terpoles makeup. Kening dan telapak tangannya berkeringat. Beberapa anggota keluarga pun ikut masuk dan memenuhi ruang kamar. Suara saling bertanya ada apa dengan Alia pun terdengar. "Ada minyak angin nggak, Bu?" tanya Boy. "Ada, sebentar, Ibu carikan." Mia yang dipenuhi rasa khawatir itu bergegas keluar dari kamar, sebab sebelumnya tidak pernah ia mendapati putrinya pingsan. Sementara Bara tampak gelisah berdiri di sudut kamar sambil memandangi putrinya. Boy melirik semua orang yang ada di kamar itu. Banyaknya yang masuk membuat ruangan terasa sesak. Di antara kerumunan orang itu ada Siska dan Mama Eileen sedang membuka jendela kamar yang tertutup rapat dan menyibak tirai lebar-lebar. "Maaf, yang lain boleh keluar dulu, biar ada udara yang masuk," pinta Boy. Perlahan para anggota keluarga yang sempat memenuhi kamar mulai bergantian keluar. Tak lama berselang Siska kembali masuk dengan membawa tas kecil miliknya, berisi alat kesehatan standar yang selalu dibawa seorang dokter kemana-mana. Siska langsung memeriksa kondisi Alia. Boy membiarkannya meskipun ia suami Alia. Sang ibu mertua pun kembali masuk ke kamar setelah berkeliling di kamarnya mencari minyak angin. Boy langsung meraih botol kecil berwarna hijau tersebut. "Biar aku saja, Bu." Ia mulai menyapukan cairan hangat itu ke telapak tangan, perut, dan kaki. Lalu, kelekukan leher dan pelipis. Mengoles sedikit di ujung hidung juga. Kemudian kembali berpindah ke bawah, melakukan pijatan ringan pada tangan dan kaki. Siska yang sedang memeriksa kondisi Alia itu melirik sejenak. Tatapannya sendu melihat betapa perhatian dan khawatir lelaki itu terhadap istrinya. Bahkan Boy sedang memangku kakinya dan memijat pelan. Tatapan penuh cinta terlihat dalam matanya. "Kayaknya Alia cuma kelelahan, deh. Mungkin kurang istirahat dan kurang memperhatikan pola makannya," papar dokter wanita tersebut. "Akhir-akhir ini Alia memang seperti itu. Kadang seharian lupa makan," sahut Mia memandang putrinya. "Nggak apa-apa, Tante. Alia baik-baik saja, kok." Siska tersenyum sambil memasukkan kembali peralatan ke dalam tas. "Terima kasih, Siska." Tatapan Siska kembali tertuju pada kaki Alia yang sedang dipijat oleh suaminya, memandangnya sebentar, lalu tersadar. Gadis berhijab itu langsung bangkit dari tempat tidur. "Kalau begitu aku keluar dulu." "Terima kasih, Sis," ucap Boy tanpa melirik wanita itu karena fokus dengan Alia. Sebelum benar-benar keluar kamar, Siska hanya menatap punggung tegap itu. Menghela napas dan menutup pintu. Sementara di kamar, Bara perlahan mendekat dan ikut memijat tangan. Sesekali ia berusaha membangunkan putrinya dengan memanggil nama berulang-ulang. "Alia, dengar ayah?" bisik Bara ke telinga. Namun, tak ada respon apapun dari Alia. "Nggak apa-apa, Om Bro, Ayah Bro." Boy tertawa kecil setelah mendapat pelototan dari ayah mertuanya. "Alia cuma butuh istirahat." Mia mendekat dan mengusap bahu suaminya.
Ayo, kita tunggu di luar saja. Di sini kan ada suaminya yang temani. Lagian ada banyak tamu di depan dan gak enak kalau kita di kamar terus. Menarik napas dalam-dalam, Bara akhirnya mengikuti saran istrinya. Mereka berdua keluar meninggalkan Boy dan Alia di kamar. Bau berpindah posisi. Ia duduk di sisi Alia dan membelai puncak kepala sang istri. Pertama kalinya bisa menyentuh perempuan itu dengan bebas membuatnya berdebar-debar. Ia mencium punggung tangannya, memijat lembut. Paras manis itu mampu membuatnya terpaku, memandangi wajahnya seperti candu. Tidak ada kata bosan. Bahkan saat tidur pun Alia masih terlihat sempurna di matanya. Aku mencintaimu, Kumairahku. Andai kamu paham. Bisik Boy, mengecup kening. Dalam dan lembut. Tangannya membelai wajah halus itu. Sentuhan lembut itu sepertinya berhasil membangunkan Alia. Kelopak mata wanita itu mulai bergerak-gerak. Tampak ada respon melalui gerak jemarinya. Lenguhan lemah terdengar dari bibirnya. Matanya perlahan terbuka, mengerjap berulang-ulang dengan kesadaran yang belum utuh. Boy sedikit memberi jarak sebelum istrinya benar-benar sadar sepenuhnya. Kamu sudah bangun? Tak ada sahutan. Alia masih memandang ke sekitar dengan raut wajah bingung. Tangannya terangkat menyentuh kepala yang berdenyut. Beberapa saat kemudian ia baru tersadar bahwa Boy berada di sisinya. Aku kenapa? Tanyanya lemah. Kamu pingsan setelah ijab. Jawab Boy pelan. Apa yang kamu rasakan? Pusing? Lemas? Alia mengangguk pelan. Mau minum? Enggak. Ia mengusap kelopak matanya. Ibu mana? Di depan. Lagi temenin tamu. Kamu butuh sesuatu? Beritahu aku saja. Tanya lelaki itu. Namun, Alia menggeleng dan malah memberi jarak di antara mereka. Apa boleh aku ditinggal sendiri? Aku mau istirahat sebentar. Yakin? Bau bertanya ragu. Mana mau ia meninggalkan Alia dalam keadaan seperti ini? Please. Aku mau istirahat. Mau tiduran dulu sebentar. Kini Alia berbaring dengan membelakangi suaminya. Mengusap air mata yang mengalir agar tidak sampai terlihat. Ya sudah, tapi kalau mau apa-apa bilang, ya? Ia hanya mengangguk. Tak ingin memaksa, Boy akhirnya menuruti istrinya. Ia keluar kamar setelah memastikan Alia tidak apa-apa. Begitu keluar kamar, Bara dan Alfian sedang bicara berdua. Mereka langsung mendekat menyambut sang pengantin. Bagaimana istrimu? Tanya Alfian. Sudah bangun, Pak, nggak apa-apa kok. Cuma kecapean. Sekarang sedang istirahat. Alhamdulillah kalau begitu. Alfian bernapas lega. Kedatangan Raffi dan Erlan mengalihkan pembicaraan mereka. Tiga sahabat itu saling memeluk dan saling memberi ucapan selamat sebab ketiganya menikah dalam jarak waktu yang tidak begitu jauh. Gimana calon bapak? Boy menepuk bahu Raffi. Ya gini-gini aja. Sahut Raffi terkekeh. Seharusnya jangan tanya aku, tapi tanya adik iparmu. Tatapan Boy tertuju kepada Erlan. Aku belum, bro. Biar istri bahagia dulu sebelum urus anak. Boy meninju lengan adik iparnya, lalu melirik ketiga adiknya yang sedang berjalan ke arahnya. Brian, Bian dan Bim Bim langsung memeluk kakak sulung mereka bersamaan. Selamat ya, Kak. Semoga pernikahan ini membawa kebaikan untukmu dan orang-orang di sekelilingmu. Ucap Bian. Terima kasih adik kesayanganku. Ia mengusap puncak kepala adiknya yang terbalut hijab panjang menjuntai. Karena kakak udah nikah, motornya boleh buat aku dong sebagai hadiah. Ucap Bim Bim membuat Boy melayangkan tatapan tajam. Tetap belum boleh. Tunggu cukup umur baru boleh. Pemuda itu hanya menggaruk kepala.
Kehadiran Siska mengurai pelukan antara empat saudara itu. Gadis cantik dengan gamis berwarna lembut itu mendekat, tersenyum dan mengatupkan tangan di depan dada. Selamat, ya. Semoga kebahagiaan selalu melimpahi kamu. Aku akan selalu berdoa untuk itu. Terima kasih, Siska. Boy mengulas senyum. Aku juga akan mendoakan supaya kamu dipertemukan dengan seseorang yang tepat. Amin. Maafkan aku, Sis. Wanita itu menunduk. Ada bias kecewa terlihat dalam tatapannya. Enggak, bukan salah kamu. Aku yang seharusnya minta maaf. Ia mengusap ujung matanya yang basah. Tanpa disadari Boy, Alia berdiri di ambang pintu, menatap suaminya dengan bola mata berkaca-kaca.